Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hana Putri Aryadi, BP 2011511012. Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan laporan akhir modul 4 Praktikum Pengolahan Sinyal Digital, yaitu tentang analisa sinyal dalam domain frekuensi dan transformasi Fourier Discrete. Yang mana tujuan praktikum ini yaitu mengamati sinyal dalam domain waktu dan domain frekuensi dengan menggunakan library FFT. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar transformasi sinyal waktu, diskrit, dan mampu menyusun program simulasinya. Jadi langsung saja ke percobaannya. Itu yang pertama, percobaan tentang fenomena Gibbs. Jadi fenomena Gibbs ini fenomena yang terjadi kayak efek riak yang terjadi pada bagian pojok pada gelombang kotak. Ketika dipilih, semakin banyak jumlah hitam dalam gelombang di sintesis dari puncak muncul mendekati sinyal asli. Jadi program pertama itu kita memasukkan program ini ke MATLAB, di mana akan mendapatkan sinyal yang seperti ini. Dan kita akan mengubah jumlah masukan sinyalnya seperti 3, 5, dan 7. Ini merupakan jumlah sinyalnya 3, ini jumlah sinyalnya 5, dan ini jumlah sinyalnya 7. Jadi dapat dilihat dari hasil yang didapat bahwa perubahan jumlah sinyal ini tidak mengubah tinggi dan dari sinyal, tapi dapat mengubah bentuk dari sinyal yang dihasilkan, yaitu semakin besar jumlah sinyal yang diberikan, maka semakin banyak pula jumlah gelombang dari masing sinyal yang dihasilkan. Jarak antar gelombang tersebut semakin kecil atau semakin banyak jumlah masukan sinyal, maka hasilnya semakin membentuk sinyal persegi. Dan sinyal membentuk sinyal persegi, maka sinyal mendekati sempurna atau mendekati sinyal aslinya. Sinyal persegi itu terbentuk dari penjumlahan sinyal sinus. Semakin banyak sinyal sinus yang dijumlahkan, maka gelombang yang terbentuk semakin mendekati gelombang persegi. Seperti ini. Selanjutnya, pengamatan frekuensi pada sinyal tunggal. Pada pengamatan sinyal tunggal ini, kita memasukkan program ini ke MATLAB dan juga merubah F2-nya menjadi 10, 25, dan 20. Jadi didapatkan hasil sinyal yang seperti ini. Mana ini merupakan yang 10, 25, dan 20. Di mana dapat kita simpulkan bahwa semakin besar frekuensinya, maka semakin rapat gelombang yang dihasilkan, gelombang sinyal yang dihasilkan. Lanjut ke percobaan 3, yaitu pengamatan frekuensi pada kombinasi dua sinyal. Pada percobaan ini, kita akan membangkitkan 4 sinyal sinus dengan frekuensi F1, F2, F3, dan F4. Kita akan merubah nilai F2-nya sama dengan 10, F3-nya sama dengan 20, dan F4-nya sama dengan 30. Ini merupakan program yang pertama ini hasil gelombang sinyal yang didapatkan, dan yang percobaan merubah nilai ini yang didapatkan. Maka dilihat dari bentuk gelombangnya, yang untuk yang pertama dengan frekuensi 4 buah sinyal sinus, maka akan dihasilkan seperti sinyal kotak dan juga ada gelombangnya. Pada saat merubah nilai F-nya menjadi 10, 20, dan 30, maka akan dapat gelombang yang rapat dan tidak berbentuk kotak. Dan juga grafik terhadap frekuensinya pun semakin menjara atau melebar daripada yang pertama tadi. Yang pertama frekuensinya itu 1, 3, 5, dan 7. Jadi semakin besar frekuensi, maka semakin besar pula jarak antar frekuensinya pada gelombang ini. Selanjutnya yaitu pengamatan frekuensi pada kombinasi 6 sinyal.
Untuk 6 sinyal ini, kita akan bangkitkan 4 sinyal sinus dengan frekuensi F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Ini merupakan programnya. Kita amati bentuk sinyal yang dihasilkan. Setelah dimasukkan programnya ke MATLAB, dapat kita amati bahwa kita akan mendapatkan sinyal kotak yang agak melebar dan juga memiliki 6 buah gelombang di atasnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita memasukkan tadi 6 sinyal, 6 frekuensi. Dan grafik terhadap frekuensinya pun juga terdapat 6 gelombang, satu yang semakin menurun. Selanjutnya yaitu pengamatan frekuensi pada sinyal audio. Jadi kita akan masukkan program ini ke MATLAB dan kita akan melakukan perubahan terhadap plot ABS Y-nya yang dari awalnya 1 bagi 3.400 dan diubah menjadi 1 banding 4.000. Kita coba. Yang 425. Coba 45. Pertama kita akan memberikan plotnya 3.400 sekitaran. Begitulah bunyinya. Ketika kita menggantinya jadi 4.000, putaran. Akan seperti semakin besar suara yang dihasilkan. Jadi kesimpulannya semakin besar plot ABS yang kita masukkan, maka semakin besar pula suara yang dihasilkan. Selanjutnya itu dasar pembentukan DFT. Di mana di sini kita mulai dengan mencoba melihat bentuk transformasi Fourier dari sinyal kosinus yang memiliki periode eksak dalam window yang tepat pada sampel. Pertama kita bangkitkan sinyal sinus XT sama dengan 3 cos 2 VT. T-nya sama dengan NT, untuk N sama dengan 0 sampai 9, T-nya 0,01. Maka ini untuk gelombang yang dihasilkan. Lalu kita membuat program baru. Ini dengan masukkan program ini, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Dan dapat dilihat kalau kita memasukkan bersama tadi, membangkitkan sinus, maka akan mendapatkan gelombang seperti biasa dengan amplitudenya 3 karena kita masukkan 3 tadi di sini. Dan juga pada saat kita merubah programnya, membuat program baru dengan persamaan ini, atau dalam bentuk real imajiner, maka didapatkan gelombang yang seperti ini, yaitu gelombang yang penuh dengan garis-garis. Gelombangnya penuh. Ini kosong dan ini penuh. Dan untuk bagian imajiner dan bagian realnya, kita mengubah nilainya
Jadi ini dari program ini menjadi ini. Itu yang berbedanya di mana jika ya. Nah, kita akan ubah menjadi xn 3 kali sin 0,02 kali pi kali n dan xp min j kali k kali 2pi kali n per 200 ditambah x underscore n. Akan didapat seperti ini. Perbedaannya itu pada bagian real, di mana bagian real yang pertama ini kosong, cuma ada ini, dan bagian real yang kedua itu terisi yang di bagian bawahnya. Selanjutnya, representasi dalam domain frekuensi. Itu cara yang paling mudah dengan menguji program transformasi ke domain frekuensi dengan cara menggunakan sinyal yang bernada tunggal. Dengan caranya itu kita susun program algoritma yang merupakan kombinasi dari percobaan 1 dan percobaan 2. Ini merupakan programnya. Kemudian kita lakukan modifikasi dalam nilai frekuensi. Dan kita lagi modifikasi dalam nilai magnitudo dalam besaran dB. Maka ini yang dihasilkan pada program yang pertama, program yang kedua, dan yang ketiga. Ini dapat kita lihat perbedaannya. Yang pada program pertama itu kita mendapatkan gelombang dengan amplitudo 1 dan dalam waktu 1 detik. Dan ini merupakan domain frekuensi XP ternormalisasi terhadap frekuensi sampling. Yang kedua, pada program kedua, kita yang pada domain waktunya sama, namun pada domain frekuensinya juga sama. Namun pada yang program ketiga, di domain waktunya sama, tapi yang di domain frekuensinya berbeda karena dia membentuk pertama itu naik, kemudian pada titik 0,5 akan mengalami penurunan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.